Ini nggak bisa. Tapi itu iniin konfir. Iya, ya udah. Ya, kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ayo wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, alhamdulillah kita dapat bisa berdiskusi di siang hari ini dengan mata kuliah ilmu kalam dengan tema diskusi kaum murji'ah yang akan disampaikan oleh kelompok 2, di antaranya saya, Rafif, dan juga saudari Laisa. Ya, baik, langsung saja kita mulai diskusi siang ini ya. Mohon keaktifannya. Ya, silakan disampaikan terlebih dahulu oleh saudara Rafif. Oke, latar manusia pasti setiap manusia pastinya diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan dalam berpikir, mengambil keputusan yang bijak atau dikiranya benar. Ajaran agama Islam sejak awal dibawa oleh para nabi dan nabi akhir, diajarkan kepada semua umat manusia, khususnya umat Islam di seluruh dunia maupun di akhirat. Namun sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW yang kemudian digantikan oleh para khalifah, banyak aliran Islam yang muncul di dalamnya. Bisa dibilang munculnya perpecahan golongan agama Islam di antaranya seperti aliran Murji'ah. Maaf, itu bukan aliran ya, itu tipe kaum murji'ah. Ya, dilanjut. Secara bahasa, kata Murji'ah berasal dari kata arja'ah yang berarti menunda atau menangguhkan atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan oleh Subhanahu wa taala kelak. Murji'ah adalah golongan yang terdapat dalam Islam yang muncul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij, di mana menurut mereka orang Islam melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir dan tetap mukmin. Argumen yang dipakai oleh kaum Murji'ah adalah bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar tapi masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang ini masih mukmin. Ya. Adapun ya tadi kita bahas bahwasannya kaum murji'ah itu adalah kaum yang bertentangan dengan kaum khawarij. Ya, pekan kemarin kita telah membahas tentang kaum khawarij, apa itu khawarij, sejarah dimulainya kaum khawarij. Sekarang kita ke tema kaum murji'ah. Adapun kaum murji'ah terbagi menjadi 2 golongan. Kaum murji'ah yang ekstrim. Menurut Abu Hanifah, orang Islam yang melakukan dosa besar masih tetap mukmin, dan iman itu ialah sebuah pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Rasulnya, dan tentang segala yang datang dari Tuhan. Terus ada kaum murji'ah moderat. Kaum ini berpendapat bahwasannya melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, melainkan akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang telah dilakukan. Dan ada kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya. Nah, ini awal mula munculnya sekte Murji'ah itu tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang muncul pada saat itu, khusus dalam tragedi perpecahan umat Islam yang sampai saling membunuh. Dalam fakta historis, umat Islam pada saat itu diwarnai oleh 3 kelompok besar yang saling bertentangan. Kelompok-kelompok tersebut ialah Khawarij Syiah serta kelompok Muawiyah. Kelompok Khawarij adalah kelompok yang membenci terhadap Ali dan pengikutnya, bahkan menyatakannya sebagai seorang yang telah kufur.
Sebaliknya, kelompok Syiah adalah kelompok yang sangat fanatik kepada Ali bin Abi Thalib. Kelompok-kelompok Murji'ah itu diantaranya seperti Yunusiyah. Apa sih itu Yunusiyah? Pemimpin mereka adalah Yunus ibnu Aun al-Hamili. Mereka berpendapat bahwa iman adalah mengenal Allah, tunduk dan cinta serta tidak takabur kepadanya. Jika hal ini telah terdapat pada diri seseorang, berarti telah layak dikatakan sebagai mukmin. Sedangkan amal perbuatan yang terbentuk ketaatan bukanlah unsur dari iman. Artinya tidak akan berpengaruh pada iman apabila ditinggalkan. Baik, bisa dilanjut oleh saudari Laisa. Yang kedua ada Ubaidiyah. Mereka sependapat dengan sekte Yunusiyah bahwa dosa dan kejahatan tidak akan merusak iman. Semua dosa tidak mustahil akan diampuni oleh Allah selain dosa syirik. Mereka adalah pengikut dari Ubaid al-Muqtaib. Yang ketiga, Ghosaniyah. Mereka adalah pengikut Ghosan al-Kufi. Dalam keyakinan mereka, iman adalah mengenal Allah dan Rasul-Nya, serta mengakui kebenaran segala takdir Allah dan Rasul-Nya secara menyeluruh. Iman bersifat tetap, tidak bisa bertambah dan juga tidak bisa berkurang. La yazidu wa la yanqus. Dan yang dimaksud dengan iman adalah pengakuan dan cinta kepada Allah, mengagungkannya dan tidak takabur kepada Allah. Yang keempat ada. Mereka adalah pengikut Abu Sauban al-Murji'i. Menurut sekte ini, yang dimaksud dengan iman adalah mengakui Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan mengetahui apa yang diperintah dan apa yang dilarang secara rasional menurut mereka bukanlah iman. Yang kelima ada Tumaniyah. Mereka adalah pengikut Abu Mu'az al-Tumani. Menurut mereka, iman adalah apa yang terjaga serta terpelihara dari kekufuran. Di dalamnya terkandung beberapa unsur iman yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kufur bila ditinggalkan. Unsur iman itu adalah ma'rifat, tasdik, mahabbah, ikhlas, serta mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Seperti orang yang meninggalkan sholat atau puasa karena menganggap halal dianggap kafir. Akan tetapi, kalau meninggalkannya dengan niat mengqadha, maka tidaklah kafir. Yang keenam ada Sholihiyah. Pimpinan mereka adalah Sholih ibnu Umar al-Sholihi. Menurut mereka, iman adalah mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah berarti kafir. Ibadah menurut mereka bukan dipandang amal, tetapi amal itu sendiri yakni mengenal Allah. Iman juga tidak bertambah dan tidak berkurang, begitu juga kafir. Sholat, puasa, dan ibadah lainnya menurut mereka bukanlah ibadah, tetapi adalah ketaatan melaksanakan Ya, lanjut. Yang dilanjutkan oleh saudara Rafif. Ada ajaran pokok Murji'ah, kaum Murji'ah yang timbul sebagai reaksi terhadap kaum Khawarij. Dalam paham mereka sangat bertentangan dengan paham Khawarij, di mana menurut mereka orang Islam yang melakukan dosa besar tidaklah menjadi kafir, tapi tetap mukmin. Masalah dosa besar yang dilakukannya diserahkan kepada keputusan Allah SWT kelak di akhirat. Apabila dosa besar diampuni Allah, ia akan masuk surga. Kalau tidak, ia akan masuk neraka sesuai dengan dosa yang ia lakukan. Kemudian dimasukkan ke surga. Adapun argumen yang dipakai oleh kaum Khawarij
adalah bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang ini masih tetap dianggap mukmin. Ya, kesimpulan pada diskusi kita di siang hari ini ialah sebuah kesimpulan yang logis yang dapat diberikan terhadap sikap kaum Murji'ah adalah bahwa mereka memandang yang menentukan mukmin atau kafirnya seseorang bukanlah soal perbuatan atau amalnya, tetapi terkait pada masalah kepercayaan atau iman. Artinya, amal ibadah sesudah duduknya masalah keyakinan dalam diri orang mukmin, inilah yang menjadi salah satu dasar pemberian nama terhadap kaum Murji'ah yang terambil dari kata arja'a yang berarti mengambil tempat di belakang dalam artian memandang masalah perbuatan seseorang menjadi kurang penting dalam menentukan posisi amal atau kafirnya seseorang. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku pemateri kelompok 2. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya, teman-teman, apakah ada yang ingin dipertanyakan terkait diskusi kita di siang hari ini? Ya, sekali lagi saya perjelas jika tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri dan kami menganggap kita semua yang ikut dalam diskusi di siang hari ini dapat memahami materi kita. Sekali lagi, ada yang ingin dipertanyakan? Baik, saya kira teman-teman, rekan-rekan semuanya telah memahami diskusi kita di siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada beberapa penjelasan yang kurang jelas. Saya dan teman-teman yang lainnya pamit. Kita akhiri diskusi kita di siang hari ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.